got so much motherfucking design on right now. Dirty town, bring it down, make it clap. Got that old class, new block, wear that down. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikian Noviti Anita, NIM 223141100. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua teori, yaitu teori behaviorisme dalam bimbingan konseling dan yang kedua teori self center terapi dalam bimbingan konseling. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Behaviorisme merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi behaviorisme yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang tampak. Konsep dasar dari teori konseling behaviorisme adalah penggunaan konsep-konsep behaviorisme dalam pelaksanaan konseling, seperti konsep reinforcement yang merupakan bentuk adaptasi dari teori pengkondisian klasik Pavlov dan pengkondisian operan dari Skinner. Untuk konsep-konsep teori behaviorisme yaitu yang pertama, classical conditioning, yaitu usaha mendapatkan beberapa perilaku organisme. Yang kedua, operation conditioning, yaitu tipe perilaku belajar yang dipengaruhi oleh adanya penguatan positif dan negatif. Untuk yang ketiga, social learning theory, yaitu interaksi timbal balik dari tiga komponen, yaitu lingkungan, faktor personal, dan perilaku individual. Yang keempat, cognitive behavior terapi, yaitu representasi dari mainstream terapi perilaku kontemporer. Tujuan teori behaviorisme adalah sebagai refleksi masalah konseling, dasar pemilihan dan penggunaan strategi konseling, dan sebagai kerangka untuk menilai hasil konseling. Yang teori kedua yaitu teori self-center terapi dalam bimbingan konseling. Konseling self-center merupakan teori yang terpusat pada konseling. Konseling self-center menitik beratkan kesanggupan konseling dan menentukan dan memecahkan masalah dirasa penting baginya. Konsep tentang teori kepribadian, aktualisasi diri, serta hakikat kecemasan merupakan konsep pokok yang mendasar. Self-center teori sering pula dikenal sebagai teori non-direktif atau berpusat pada pribadi. Pendekatan konseling self-center menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah dirinya. Konsep pokok yang mendasari adalah hal yang menyangkut konsep-konsep mengenai diri, aktualisasi diri, teori kepribadian, dan hakikat kecemasan. Untuk peran konselor dalam model pendekatan konseling self-center adalah yang pertama, konselor tidak memimpin, mengatur, atau menentukan proses perkembangan konseling, tetapi hal tersebut dilakukan oleh klien itu sendiri. Dan yang kedua, konselor merefleksikan perasaan-perasaan klien, sedangkan arah pembicaraan ditentukan oleh klien. Dan yang ketiga, konselor menerima klien dengan sepenuhnya dalam keadaan seperti apapun. Dan yang keempat, konselor memberi kebebasan pada klien untuk mengekspresikan perasaan-perasaan sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Saya akan mengambil dari contoh permasalahan di teori behaviorisme, yaitu tentang siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan di sekolahan. Bahwa penerapan teori behaviorisme dapat mengurangi siswa mengoperasikan handphone pada saat pembelajaran berlangsung. Penjelasan saya dari dua materi itu, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.